Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dugaan pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Olah TKP terkendala kondisi ruangan yang sudah berbeda dari saat kejadian. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum dosen di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Olah TKP terkendala sulitnya mendapatkan izin dari pihak kampus. Selain itu, ruangan tempat kejadian telah banyak berubah dan tidak sesuai dengan saat kejadian. Pada saat ke TKP, berdasarkan pengakuan dari korban, itu tempat sudah tidak sesuai seperti pada saat kejadian. Ternyata kita pun juga dapat informasi kepala daripada ruangan itu juga sudah berganti. Jadi ada beberapa barang yang dikeluarkan dan itu yang agak menyulitkan tetap. Kasus ini terkuak berawal dari peristiwa viral di sosial media. Seorang mahasiswi mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosennya saat bimbingan skripsi. Setelah penyelidikan, korban yang melaporkan pelecehan seksual bertambah. Namun hingga kini dosen tersebut belum ditahan. Guru sekolah dasar di Barito Utara, Kalimantan Tengah berakhir di penjara karena mencabuli anak di bawah umur. Kekerasan seksual menimpa korban sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar hingga di kelas 9 sekolah menengah pertama. KI, oknum guru sekolah dasar negeri ini terus menangis saat akan dihadirkan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Barito Utara. Pria berusia 53 tahun ini menyesali perbuatannya setelah berurusan dengan hukum akibat mencabuli anak didiknya yang masih di bawah umur. Selama 4 tahun, KI diduga kuat mencabuli seorang siswa sejak di bangku kelas 5 sekolah dasar hingga kelas 9 sekolah menengah pertama. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan pelaku hingga bertahun-tahun ini terjadi dijalankan mulai dari bujuk rayu hingga mengancam korbannya. Pelaku dengan leluasa mencabuli korbannya di rumah saat orang tua korban pergi ke ladang dan tidak ada orang lain di rumah. Bahwa telah terjadi pencabulan anak di bawah umur, dengan itu kami melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Langsung kami amankan tersangka, berikut barang buktinya. Selain menahan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti pakaian korban. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemirsa, polisi meringkus 2 pelaku pemerkosaan gadis disabilitas di wilayah Kota Serang, Banten. Korban hamil dan mengalami trauma berat. Diketahui 2 pelaku merupakan paman dan tetangga korban. Terlibat kasus asusila, 2 pria ditangkap Satreskrim Polres Serang Kota di kediamannya di wilayah Kasemen, Kota Serang. Kedua pelaku merupakan paman dan tetangga yang dengan tega meruda paksa korban seorang gadis penyandang disabilitas berusia 20 tahun. Aksi bejat pelaku sekaligus paman korban berawal ketika pelaku memanggil korban saat akan pulang dari rumah ibadah. Korban menuruti ajakan pelaku saat memintanya masuk ke kamar. Kemudian pelaku memaksa korban membuka pakaiannya. Pelaku meruda paksa korban dan mengancam akan membunuhnya apabila melaporkan kejadian yang dialaminya ke orang lain. Perbuatan bejat itu ternyata tak hanya dilakukan sang paman, namun juga dilakukan oleh tetangga korban. Diketahui paman korban tega berbuat tak senonoh kepada keponakannya lantaran lebih dari 3 tahun ditinggal istrinya ke luar negeri. Terima kasih. Jadi korban ini kondisi saat ini hamil dan tinggal bersama dengan pelaku yang itu merupakan paman kandung dari korban. Korban bercerita kepada keluarganya yang mana orang tua dari korban juga mengalami kondisi yang sama seperti korban, artinya memiliki kebutuhan khusus. Cerita ke tetangga, kemudian tetangga yang membantu melaporkan ke Polres. Polisi menyita barang bukti sarung milik pelaku dan pakaian korban. Sementara para pelaku dikenakan pasal 286 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun.
Sementara itu pemirsa, seorang pria mencabuli anak berumur 12 tahun hingga hamil 7 bulan. Ironisnya, korban merupakan keponakan pelaku yang diangkat menjadi anak. Seorang ayah berinisial TY di Kelungkung, Bali, tega mencabuli anak angkatnya yang masih berumur 12 tahun hingga hamil 7 bulan. Ironisnya, korban merupakan keponakannya sendiri yang diangkat menjadi anaknya karena pelaku dan istrinya tidak memiliki anak. Meski sempat melarikan diri, pelaku berumur 41 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai pengumpul rongsokan ini akhirnya diamankan kepolisian Polres Kelungkung tanpa perlawanan. Kejadian ini terungkap ketika istri pelaku curiga melihat bentuk tubuh anak angkatnya dan membawanya ke puskesmas terdekat. Dari hasil pemeriksaan, korban ternyata hamil 7 bulan. Saat didesak, akhirnya korban menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli ayah angkatnya. Mengetahui anak angkatnya mendapat perlakuan tersebut, ibu korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Selain pelaku, polisi juga menyita hasil USG kandungan korban. Dari pengakuan tersangka, korban dicabuli sebanyak 3 kali di rumahnya. Setelah hamil 7 bulan, nah begitu dicek ternyata ANP ini disetubuhi oleh ayah angkatnya sendiri yang berinisial TY. Ya, TY. Nah, berdasarkan keterangan dari pelaku, yang bersangkutan sudah menyetubuhi ANP ini kurang lebih sudah 3 kali. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.